Jadi form ini tersusun dari beberapa pertanyaan yang sedapat mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pandemi yang berlangsung lebih dari 2 tahun telah menghalangi langkah kita untuk mengantar anak didik menjadi manusia yang mandiri. Maka, mau tidak mau, kita harus bersegera untuk mengambil lompatan yang tinggi agar dapat mengejar langkah kita yang sempat tertatih itu. Penerapan kurikulum merdeka hadir menjadi angin segar serta menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Salah satu pembeda dan menjadi primadona pada kurikulum merdeka dengan kurikulum pendahulunya adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Terdapat 4 pilihan tema proyek untuk jenjang PAUD, 7 tema untuk jenjang sekolah dasar dan menengah, serta 1 tema wajib untuk SMK. Pemerintah melalui Kemendikbudristek memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan tema menjadi topik-topik serta kegiatan yang relevan sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah. Bahkan, pemerintah telah menyediakan beragam modul P5 yang langsung dapat digunakan maupun dimodifikasi sesuai kebutuhan. Modul tersebut dapat diunduh dengan mudah di platform Merdeka Mengajar. Akan tetapi, tentu saja, keberagaman karakteristik dan kebutuhan sekolah di masing-masing daerah tidak akan dapat terpenuhi secara utuh dan menyeluruh hanya melalui penyediaan modul P5 di platform Merdeka Mengajar, termasuk kebutuhan di sekolah kami. Mungkin juga di sekolah Bapak Ibu. Maka, untuk itu, pemerintah memperkenankan bahkan menganjurkan sekolah untuk menyusun modul P5 secara mandiri sesuai panduan yang ada. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah memahami panduan penyusunan modul P5? Serta setelah memahami panduan yang ditentukan, apakah kita sudah mampu menyusun secara mandiri? Bagaimana langkah mudah untuk menyusun modul P5 secara mandiri sesuai karakteristik sekolah? Bapak Ibu guru hebat, saya Muhammad Fathul Aziz SPD, Koordinator P5 di SMPN 2 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak praktik baik pemanfaatan telepon, template, Google Form, dan Canva untuk menyusun modul P5 secara mandiri. Pada tahun pelajaran 2023-2024, untuk pertama kalinya SMPN 2 Gunung Sari menerapkan kurikulum merdeka. Maka untuk itu, sekolah harus menyiapkan perangkat pembelajaran serta dokumen lainnya yang dibutuhkan. Salah satunya adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fasilitator proyek berencana untuk mengunduh langsung ataupun memodifikasi sedikit saja dari modul yang tersedia. Sayangnya, modul yang tersedia masih memerlukan banyak penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Situasi yang dihadapi SMPN 2 Gunung Sari tersebut menghadirkan beberapa tantangan yang harus segera diupayakan pengatasannya. Pada beragam modul yang disediakan di PMM, masing-masing memiliki format tersendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Jika langsung digunakan atau dimodifikasi, tentu akan menyulitkan fasilitator dan murid. Menimbang banyaknya hal yang perlu dimodifikasi dari modul-modul P5 yang tersedia di PMM, tim fasilitator proyek memutuskan untuk menyusun ulang modul P5 secara mandiri. Namun, langkah ini justru menghadirkan tantangan baru karena tim fasilitator proyek belum memahami panduan dalam mengembangkan modul P5 secara mandiri. Tim fasilitator juga mengalami keterbatasan waktu untuk melakukan pertemuan guna menyusun modul. Mengingat P5 dijadwalkan pelaksanaannya pada awal tahun pelajaran. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, maka tanggung jawab selaku koordinator tim fasilitator menyusun langkah sebagai berikut. Langkah pertama ini merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan guna memastikan setiap tim fasilitator proyek memahami panduan yang ada. Telepon,
atau template Google Form dan Canva ini disusun untuk memudahkan pengembangan modul P5 sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Kebutuhan alokasi waktu dapat disesuaikan dengan menentukan tahapan kegiatan yang relevan. Cara kerjanya sangat sederhana. Penyusun modul hanya perlu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di Google Form. Kemudian mengunduh resume jawabannya untuk dimasukkan pada template Canva yang telah disediakan. Setelah telepon disusun, sosialisasi pengisiannya langsung dilakukan kepada seluruh tim fasilitator proyek serta guru-guru lain secara bertahap. Pada sosialisasi ini, dipastikan setiap tim fasilitator proyek memahami setiap langkah pengisian sampai pengunduhan hasil modul P5. Langkah selanjutnya adalah membagi tugas penyusunan modul P5 untuk setiap tema yang telah dipilih kepada anggota tim fasilitator proyek. Hal ini dilakukan agar pengembangan modul menjadi lebih efisien. Setelah modul selesai disusun oleh anggota tim, seluruh anggota tim berkumpul untuk mendiskusikan serta menyamakan persepsi terkait modul. Selanjutnya, modul disempurnakan kembali berdasarkan masukan dari anggota tim dan guru-guru lain. Modul yang telah selesai disempurnakan disosialisasikan kepada seluruh guru yang menjadi fasilitator P5. Selanjutnya, modul dicetak, diperbanyak sesuai kebutuhan, dan langsung digunakan untuk dimanfaatkan oleh murid. Setelah melaksanakan serangkaian aksi untuk menghadapi situasi dan mengatasi beragam tantangan yang dihadapi, maka harus dilakukan refleksi agar aksi yang dilakukan menjadi bermakna. Pada refleksi ini digunakan pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan umpan balik dari tim fasilitator dan guru-guru, dijelaskan bahwa telepon memiliki beberapa keunggulan. Pertama, format modul yang seragam, sehingga tim fasilitator proyek tidak perlu lagi memodifikasi modul dari penyusun yang berbeda-beda. Kemudian, mayoritas pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang tersedia. Selebihnya merupakan pertanyaan terbuka, namun membutuhkan jawaban deskripsi yang singkat dan disertai contoh pengisian. Hal tersebut tentu saja menjadikan penyusun modul sangat dimanjakan. Selain itu, waktu untuk mengembangkan modul dari nol sampai siap digunakan menggunakan telepon relatif singkat. Saat dicetak dan diperbanyak, tidak akan menghabiskan banyak kertas karena jumlah halamannya yang sedikit. Tentu saja, telepon memiliki banyak ruang perbaikan, salah satunya pada penggunaan dua aplikasi yang berbeda. Saat memindahkan resume jawaban dari Google Form ke format Canva, masih perlu dilakukan secara manual. Kemudian, dibutuhkan instruksi yang lebih sederhana dan penjelasan yang perlahan agar setiap orang dapat menggunakan telepon dengan lebih mudah lagi. Telepon disederhanakan lagi dengan menggunakan fitur Add-on Autocreate di Google Form. Sesuai masukan yang diberikan, maka setelah pengembang modul menyelesaikan pengisian Google Form, jawaban langsung terkirim ke email dalam bentuk modul yang telah siap digunakan tanpa perlu dipindahkan secara manual menggunakan Canva. Sehingga telepon berubah kepanjangannya menjadi template Google Form dan Google Dokumen. Setelah berhasil dimanfaatkan dengan baik di SMPN 2 Gunung Sari, diharapkan agar telepon dapat menjadi aplikasi sederhana yang dapat digunakan oleh guru-guru di seluruh Indonesia untuk menyusun modul P5 berdasarkan karakteristik sekolah yang khas. Tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang lebih baik lagi. Semoga langkah kecil ini dapat memberi dampak bagi setiap sekolah, sehingga pada akhirnya kita semua berhasil mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri setiap peserta didik. Merdeka! Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.